Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Pardila dengan NIM 202127. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengelola kelas. Dalam suatu kelas atau ruangan, seorang guru sebenarnya mempunyai dua permasalahan pokok, yaitu pengajaran dan manajemen, di mana keduanya mempunyai penanganan sendiri. Pengajaran harus diatasi dengan cara pengajaran baik, sedangkan manajemen dengan cara pengelolaan. Aspek yang paling penting dalam proses belajar mengajar yaitu pengelolaan kelas, di mana pengelolaan tersebut merupakan proses terjadinya tingkah laku yang kompleks dan seorang guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas secara efisien dan memungkinkan siswa dapat belajar dengan memperoleh rasa nyaman. Nah, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi proses belajar mengajar yang optimal. Namun, dalam pengelolaan kelas tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu permasalahan. Depdikbud tahun 1985. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil, sementara, ataupun gangguan yang berkelanjutan. Menurut Majid tahun 2014, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Mulyasa tahun 2013, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Nah, adapun menurut Usman tahun 2013, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran yang berguna untuk mengkondisikan belajar mengajar dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal, dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Maka dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas ini perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pengelolaan kelas, menurut Usman tahun 2002, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, tujuan pengelolaan kelas menurut Suharsini tahun 1996 adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi dalam kelompok yang baik, kondusif dan terarah, dan memungkinkan siswa untuk berbuat dan beraktivitas sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Nah, komponen keterampilan mengelola kelas menurut Wardani tahun 2005. Komponen keterampilan mengelola kelas seperti keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, memperhatikan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan, atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas. Yang kedua, membagi perhatian secara visual dan verbal. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok dan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Yang keempat, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas, bukan berupa peringatan atau ocehan, serta membuat aturan. Yang keenam, memberikan penguatan seperlunya. Selanjutnya ada keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal.
Pertama itu ada modifikasi tingkah laku. Dalam strategi ini, hal yang harus dikuasai seorang guru adalah mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberikan contoh, bimbingan, dan meningkatkan munculnya tingkah laku sesuai yang baik dengan memberikan penguatan. Selanjutnya, pengelolaan atau proses kelompok. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan dalam memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul, terutama melalui diskusi. Selanjutnya ada menekankan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dalam strategi ini perlu ditekankan bahwa setiap tingkah laku yang keliru merupakan gejala dari suatu permasalahan. Nah, adapun prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas menurut Wardani tahun 2005, dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas perlu diingat 6 prinsip, yaitu yang pertama, kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua, menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga, menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. Yang keempat, keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, menekankan pada hal-hal yang bersifat positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri sendiri. Sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Usman tahun 2013 adalah yang pertama, kehangatan dan keantusiasan, tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat keluasan, yang kelima penekanan pada hal-hal positif, yang keenam penanaman disiplin diri. Nah, keterampilan mengelola kelas yang baik. Menurut Sartika tahun 2014, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Yang kedua, siswa belajar dalam suasana yang wajar tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Jadi, dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran, menumbuhkan sikap yang ramah, memiliki kesiapan demi berjalannya suatu pembelajaran, dan seorang siswa mampu merasakan kenyamanan dalam keadaan atau suasana yang sewajarnya. Tidak ada tekanan dari guru maupun terangsang untuk belajar dengan baik. Nah, itu materi untuk pengelolaan kelas. Nah, di sini saya contohkan sedikit, misalnya dalam suatu kelas yang saya ajar untuk mengelola kelas itu yang pertama saya akan masuk dulu, baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Ananda. Kalau misalnya ini hari pertama, maka saya akan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Putri Fardila, saya dari Universitas Negeri Padang. Nah, langsung ke topik pembelajaran. Tapi sebelum itu kita tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabar Ananda? Apakah baik semuanya? Sudah makan? Sudah minum? Nah, Ibu harapkan Anda semua bisa fokus pada pembelajaran kita hari ini, yang mana kita akan membahas mengenai apa topik yang kita bahas, misalnya manajemen sarana prasarana. Baiklah, kita akan membahas mengenai manajemen sarana prasarana. Nah, kita lihat dulu kondisi siswa, apakah dalam keadaan siap untuk menerima pembelajaran. Jika belum, mungkin bisa kita mengalihkan sebentar dengan bertanya. Baiklah, langsung saja kita ambil absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran siswa. Setelah itu, kita buat diskusi kelompok yang mana itu akan membuat pembelajaran yang tadinya individu akan secara kelompok atau tim, sehingga jika ada anak yang tidak mengerti, dia akan mengerti dengan adanya kelompok tadi. Nah, dibentuk kelompok, misalnya 3 per 1 orang per 1 kelompok 3 orang. Nah, nanti dibagi dan duduk per kelompok. Barulah nanti guru akan menyiapkan bahan berupa alat praktikum atau jenisnya untuk alat sebagai peraga atau alat sebagai bahan untuk presentasi. Nah, nanti siswa-siswa tersebut akan membaca dulu. Nah, baru akan diterangkan kembali bagian mana yang tidak mengerti. Atau misalnya saja nanti per kelompok nanti akan diberikan sebuah RPP atau rencana proses pembelajaran, di mana kelompok 1 akan membahas ini, kelompok 2 akan membahas selanjutnya. Nah, nanti akan tampil per kelompok. Nah, itu pengelolaan dari kelas. Nah, nanti kalau misalnya ada pada proses pembelajaran
Bagaimana menciptakan diskusi yang aktif itu bisa saja dengan membuat siswa tersebut antusias dalam bertanya. Misalnya, jika ada yang pertanyaannya mengarah kepada materi kita dan tepat, itu nanti akan ada reward gitu. Atau mungkin udah siapa yang paling banyak bertanya itu akan dapat nilai A atau reward gitu kan. Nah, jadi sesekali juga nggak apa-apa kalau kita memberikan reward ataupun game untuk anak siswa atau anak didik tersebut untuk menghilangkan rasa bosannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk keterampilan mengelola kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.